Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Jos Natana dengan NIM 165255103. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan makalah dengan judul Keefektifan Penggunaan Teknologi Pendidikan dalam Proses Belajar Mahasiswa ITB STR 2025. Mari kita mulai. Dari latar belakang, perkembangan teknologi informasi 2 dekade terakhir telah mengubah wajah pendidikan tinggi secara global dan nasional, menjadikan perangkat digital krusial untuk seluruh proses akademik. Di Indonesia, transformasi ini dipercepat oleh adaptasi pasca pandemi yang memengaruhi manajemen belajar mahasiswa. Secara fungsional, teknologi digital meningkatkan efektivitas belajar melalui kemudahan akses referensi, efisiensi pengerjaan tugas, kolaborasi jarak jauh, dan penyediaan materi yang interaktif. Di sisi lain, dampak perangkat digital terhadap prestasi akademik tidak sepenuhnya seragam. Fenomena digital distraction seperti media sosial dan notifikasi dapat menurunkan fokus dan capaian jika tidak dikelola dengan baik. Pengaruhnya bersifat kompleks dan bergantung pada kebiasaan pengguna, sehingga teknologi memiliki dua sisi, yaitu mampu memperkaya pembelajaran sekaligus membawa risiko gangguan yang harus diantisipasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan terfokus pada topik rumus masalah berikut. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini didapatkan sebagai berikut. Kita masuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini kita menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penulis menerapkan 3 teknik pengumpulan data untuk landasan penelitian, yaitu yang pertama observasi, yang kedua kuesioner via Google Form, dan ketiga adalah studi pustaka. Kita masuk ke bab 2. Penggunaan teknologi pendidikan menawarkan 3 aspek positif utama, yaitu yang pertama adalah aksesibilitas tanpa batas, yang memungkinkan pembelajaran fleksibel. Yang kedua adalah efisiensi waktu, yang melalui otomasi administrasi dan umpan balik cepat. Dan ketiga ada pengembangan keterampilan digital yang mempersiapkan mahasiswa menghadapi standar profesional dunia kerja. Meskipun bermanfaat, teknologi pendidikan menghadirkan tantangan berupa distraksi digital seperti notifikasi dan FOMO yang memecah konsentrasi, serta ketergantungan infrastruktur di mana gangguan teknis dapat menghentikan proses belajar. Selain itu, kebiasaan multitasking dan skimming berisiko menurunkan kemampuan fokus mendalam yang krusial untuk analisis kompleks dan pemahaman literatur. Kita masuk ke bab 3. Penelitian terhadap 28 mahasiswa ITB STR angkatan 2025 menunjukkan tingkat kesiapan digital yang tinggi. Seluruh responden 100% menggunakan laptop dan ponsel sebagai perangkat utama, yang diikuti oleh lebih dari separuh yang memiliki tablet untuk fleksibilitas. Sementara penggunaan PC sangat minim, yaitu 2 responden. Pola ini mengonfirmasi bahwa mahasiswa memiliki akses teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan kuesioner pada mahasiswa STR ITB 2025, kami mengukur efektivitas teknologi melalui skor rata-rata pada indikator akses informasi, dokumentasi, dan belajar mandiri. Yang pertama adalah indikator akses informasi yang meraih skor tertinggi 4,93 dalam kategori sangat membantu. Hampir seluruh responden, kecuali 1 orang, sepakat bahwa teknologi membuat akses sumber belajar seperti e-book dan jurnal menjadi jauh lebih praktis dan efisien. Sebaliknya, indikator mempermudah mencatat memperoleh skor 3,52 atau kategori cukup membantu. Angka ini menunjukkan bahwa pencatatan digital belum dirasakan optimal oleh semua mahasiswa. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan individu dan kenyamanan perangkat yang digunakan. Selanjutnya pada indikator mempercepat pengerjaan tugas diperoleh skor 4,48 dengan kategori sangat membantu. Efisiensi ini tercapai berkat kemudahan pencarian informasi, kolaborasi online, dan fitur aplikasi dokumen yang jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Sehingga sangat mendukung tuntutan akademik akan ketepatan waktu. Kemudian indikator membantu mengatur waktu mendapatkan skor 4,14 atau kategori membantu. Fitur-fitur seperti penjadwalan otomatis dan pengingat tugas dinilai memberikan dukungan yang signifikan bagi manajemen waktu mahasiswa. Dan yang terakhir adalah indikator membantu belajar di luar kelas yang meraih skor tinggi 4,54 yang masuk kategori sangat membantu. Hal ini membuktikan keunggulan fleksibilitas teknologi yang mampu memfasilitasi proses belajar kapan saja, menyesuaikan dengan waktu dan kebutuhan personal masing-masing mahasiswa. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas dari seluruh indikator mencapai skor 4,30 yang masuk dalam kategori sangat efektif.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi terbukti sangat efektif dan berperan krusial dalam meningkatkan kualitas belajar mahasiswa secara menyeluruh. Selanjutnya kami menganalisis konsekuensi intensitas penggunaan teknologi terhadap kondisi psikologis, pola perilaku, dan kebiasaan belajar mahasiswa STAY-R ITB 2025. Analisis ini menelusuri bagaimana frekuensi interaksi teknologi memengaruhi kesejahteraan mental dan efisiensi penyerapan materi sehari-hari. Berikut adalah rincian hasil kuesionernya. Kemudian mari kita bedah hasilnya satu persatu. Analisis data menunjukkan dua pernyataan dampak positif, yaitu I2 dan I4 meraih skor tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi sukses membangun rasa aman dan keyakinan akademik yang kuat di kalangan mahasiswa. Pertama, pernyataan I2 meraih skor 4,63 atau kategori sangat tinggi. Angka ini menegaskan bahwa kepemilikan perangkat digital dianggap sebagai faktor penentu kesiapan akademik. Integrasi alat bantu mulai dari kalkulator hingga simulasi, serta akses informasi instan berperan signifikan dalam mereduksi ketidakpastian. Secara psikologis, kondisi ini membuat mahasiswa merasa jauh lebih tenang dan siap, khususnya saat menghadapi ujian. Dan yang kedua adalah pernyataan I4 dengan skor 4,58 yang membuktikan bahwa nilai utilitas terbesar teknologi terletak pada efisiensi manajemen data. Sistem pengarsipan digital yang terstruktur bertindak sebagai security blanket atau rasa aman psikologis karena meminimalkan risiko hilangnya catatan fisik. Hal ini secara langsung memperkuat keyakinan diri mahasiswa dalam melakukan retrieval atau pemanggilan kembali informasi secara cepat saat mengerjakan tugas maupun ujian. Meskipun dampak positif dominan, 3 pernyataan negatif tetap masuk kategori setuju dengan skor antara 3,47 hingga 3,63. Ini menunjukkan mahasiswa menyadari risiko teknologi jika tidak dikelola dengan bijak. Pertama, pernyataan I3, mahasiswa mengakui bahwa metode tradisional lebih efektif untuk ingatan jangka panjang. Ini menegaskan paradoks bahwa kemudahan digital tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman materi. Dan kedua adalah pernyataan I1 dengan skor 3,53 menyoroti masalah stamina akademik. Semangat mencatat digital yang tinggi di awal atau euforia adopsi cenderung merosot drastis di akhir semester. Penurunan ini dipicu oleh beban kuliah yang meningkat, rasa bosan akibat format digital yang monoton, serta rigiditas perangkat dibanding catatan manual. Dan ketiga adalah pernyataan I5 terkait fenomena FOMO. Mahasiswa memiliki dorongan impulsif mengecek HP karena takut tertinggal info penting yang justru menjadi sumber distraksi utama saat mereka membutuhkan fokus tinggi. Masuk ke analisis mendalam, profil responden membuktikan bahwa kepemilikan laptop dan HP di STAY-R telah memenuhi prasyarat utama mobile learning atau ubiquitous learning. Hal ini dikonfirmasi oleh dua indikator efektivitas tertinggi, yaitu akses referensi dan belajar mandiri yang sama-sama meraih skor 4,3. Ini membuktikan bahwa smartphone telah bertransformasi menjadi gerbang pengetahuan utama yang menghilangkan batasan ruang kelas dan memungkinkan akses jurnal dan tools secara real time. Namun kami menemukan konflik internal yang menarik. Skor keyakinan ujian yang sangat tinggi ternyata didasari oleh ketersediaan file, bukan penguasaan materi. Terjadi pergeseran fokus dari retensi jangka panjang atau memahami menjadi retrieval jangka pendek, kemampuan mencari kembali. Mahasiswa merasa aman karena materinya ada, bukan karena sudah dipahami. Paradoks ini diperkuat oleh 3 data lain, yaitu mahasiswa mengakui metode tradisional yang lebih efektif untuk ingatan jangka panjang, di mana semangat mencatat digital juga menurun drastis di akhir semester, yang menunjukkan bahwa untuk aktivitas kognitif mendalam, cara manual tetap lebih unggul. Dan ketiga adalah munculnya fenomena FOMO yang menciptakan tekanan psikologis dan menjadi sumber distraksi saat kuliah. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Penggunaan teknologi oleh mahasiswa STAY-R terbukti meningkatkan efektivitas logistik dan kesiapan ujian. Namun metode pencatatan tradisional tetap dinilai lebih unggul untuk retensi memori jangka panjang. Saat ini dominasi teknologi terletak pada kecepatan akses dibandingkan kedalaman pemahaman, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mahasiswa mengelola distraksi dan menjaga konsistensi penggunaan. Sarannya, mahasiswa disarankan menerapkan strategi belajar hibrida, serta meningkatkan regulasi diri terhadap distraksi notifikasi. Di sisi lain, institusi pendidikan perlu merancang evaluasi yang menuntut analisis mendalam, guna meminimalisir ketergantungan mahasiswa pada solusi instan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih dan sampai jumpa.